Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habis keliling ya, cover all semua wisata Lumpur Lapindo ini kurang lebih 15 sampai 20 km. Selama perjalanan saya seperti nggak percaya ya, gimana ya. Ya bisa kalian lihat lah. Nanti saya tampilkan juga tampilan dari drone ya. Nah, sekarang saya akan juga bareng warga lokal. Di sini kita akan sedikit wawancara, menanyakan bagaimana ya kilas balik. Saya juga punya video-video lama. Nanti saya akan juga tampilkan buat insert-insertan. Ya, kita akan lebih baik kita langsung bertanya saja. Di sini kita lagi bareng Pak Puji. Beliau juga bisa memandu kita ya. Sebagai di sini tergabung di ojek sini ya Pak ya. Ya, resmi Pak. Ya Pak ya. Ya. Nah, jadi nanti kalian, saya kasih nomor Pak Puji di sini. Silahkan hubungi sendiri buat kalian yang ingin diantar semua keseluruhan atau seperempat bisa nggak? Ya, bisa, Oh, tergantung. bisa. Sesuai ya nanti ya. Sesuai kita kesepakatan. Kesepakatan ya nanti ya. Oke. Kalau separuh ya bisa, seperempat bisa, tergantung. Karena udah ada tarifnya juga. Nah, sini langsung mumpung lagi ada beliau, warga lokal. Kita biarkan dulu beliau yang berkisah ya. Monggo Pak. Ya. Gimana nih dari awal nih Pak? Saya penasaran banget ini Pak. Ini kan Lapindo ini udah berjalan sekitar mulai tahun 29 Mei 2006 sampai sekarang mungkin hampir 13 tahun, Mas. 13 tahun ya. 14 tahun Pak ya? Ya, 2 Ya. bulan lagi ya. Iya. Mei ya Pak ya? Iya, kira-kira segitu. 29 Mei 2006 awal mulai. Kita nggak nyangka kalau kehidupan kita dulu seperti ini. Yang rumah kita tinggali, tempat ini sekarang jadi lautan seperti danau ini. Dulu perkampungan sini termasuk kampung yang ramai, yang aman dan asri juga karena di sini banyak daerah industri juga yang kita sempat cari makan di sini. Tapi karena ada pengeboran seperti ini, kita jadi seperti kehilangan pekerjaan juga, kehilangan rumah, kehilangan mata pencarian. Akhirnya kami di sini untuk menghidupi keluarga karena kami juga udah usia segini, akhirnya kami udah jadi jasa ojek. Dulu kami sempat kerja di perusahaan, bukan sama teman-teman juga kerja di perusahaan karena di sini ada sekitar 25 perusahaan yang tenggelam. Jadi kita sekarang jadi jasa ojek atau pemandu wisata yang ada di sini. Mungkin teman-teman yang berpartisipasi kepingin ke sini, kalau kepingin seperti Mas ini keliling-keliling bisa, separuh juga keliling bisa. Insya Allah termasuk bantu kami secara langsung kalau dengan ini. Nah, itulah sebelumnya kami. Sekarang kami pindah, kalau awalnya dulu kejadian ini kami tidak menyangka seperti ini. Kami berapa bulan dulu sempat ditampung, awal-awal ditampung di pengungsian, sekarang dijadikan pasar baru Porong atau terminal Porong. Saya dulu sempat tidur di situ berapa bulan, ada yang sampai 1 tahun, ada sampai berapa bulan nggak sama. Habis itu kita dikasih uang kontrakan 4 juta, kalau nggak salah 4,5 juta plus 5 juta plus untuk pengusung barang-barang itu selama 2 tahun. Habis itu kita cari sendiri, mau dengan cara apapun terserah. Jadi kita dulu sempat ditanggung uang kontrakan kalau nggak salah dulu 2 tahun. 2 tahun? Ya. 2 tahun ada tambahan lagi 1 tahun kalau nggak salah, cuma saya sendiri waktu itu nggak dapat mungkin sampai ada, kalau nggak salah yang jelas itu 2 tahun tambah 1 tahun kalau nggak salah seperti itu Mas. Kalau boleh tahu uang kontrakan itu subsidinya itu cukup, kurang atau lebih Pak? Tergantung, itu kita kadang Nyari sendiri ya? iya cari sendiri. Begitu ada Lapindo dulu kontrakan yang paling 500.000 karena ada Lapindo, karena orang mencari tempat tinggal ya bisa 100 kali lipat. Dulu 500 bisa 3 juta, bisa 4 juta, bisa tergantung. Karena orang dari sekian ribu orang nyari kontrakan semua karena kebanyakan hampir 90% nggak punya tempat tinggal. Jadi tempat kontrakan yang dulu nggak laku karena ada Lapindo laku, membobot tinggi 100 kali lipat, mungkin ada sampai 200 kali lipat Mas. Sekalian ya, mumpung sekalian itu ya, iya. dimanfaatkan ya. Dulu perumahan sini yang dulu 500.000, ini yang saya alami. Dulu sebelum ada Lapindo mungkin 500.000 sampai itu. Begitu saya cari kontrakan sampai 3 juta, itu aja rebutan sama orang-orang, itu saling berebut waktu itu Mas. Karena orang semua cari kontrakan karena waktu itu di Pasar Baru Porong udah disuruh pindah kita. Ya. Penampungannya selesai gitu ya? Penampungannya selesai. Waktu itu mungkin diganti sama penampungan
sebelah barat apa sebelah mana itu kan ada juga sebelah barat ini nampung yang pasar baru Porong itu. Kasarannya kita di situ berapa bulan saya juga lupa, ada sampai saya mungkin sampai 5 bulan apa 6 bulan, ada sampai 1 tahun. Kita akhirnya suruh pindah karena itu ditempati, emang tempatnya itu untuk sementara ditempati pengungsian, akhirnya ditempati sama orang yang punya pasar itu. Sekarang saya pindah dari sini sekitar 5 kilo ke arah barat, tapi itu saya untuk teman-teman sendiri cari ada 10 kilo, ada 15 kilo, ada 20 kilo, tergantung kita cari di mana. Karena kita ada juga sebagian yang teman-teman relokasi sama tetangga-tetangga cari kaplingan sendiri ada. Kalau relokasi secara sama pemerintah itu seperti tidak ada. Jadi baratnya wis tali persaudaraan antar tangga udah Betul, misah semua lah, banyak udah yang terputus. terputus ya. Iya. Bisa kita lihat nanti saya akan Ya. tampilkan video dari drone juga, terus yang keliling-keliling bisa kalian nilai sendiri deh. Saya nggak bisa ngomong ya seperti ini. Ada perumahan, itu perumahan yang tadi kita lewati itu perumahan tas 1 nama Tanggul Angin Asih Sejahtera itu 1 kilo dari sini. Itu perumahan sangat ramai sekali. Kalau nggak salah mungkin 8.000 perumahan lebih mungkin. perumahan. Ya. Sampai udah nggak ada ujung Nggak ada. atapnya aja. Iya. Jangan perumahan pabrik sini yang terakhir. Nah ini kan dulu ada pabrik terakhir 1 tahun yang masih kelihatan, sekarang nggak kelihatan di sini. Ini ada pabrik itu, pabrik rotan tempat saya kerja. Tinggal foto sekarang nggak ada sama sekali rata. Kalau di tengah udah dari dulu udah nggak ada. Makanya saya bilang Mas, yang tinggi sana sama sini udah nggak sama. Ini kan di pinggir agak rendah. Udah mulai menurun ya. Ya, kalau kita di sana tadi ya tinggi sekali Mas. Itu yang paling kita bilang 18 meter, mungkin ada yang di sebelah tengah. Kayaknya tinggi Mas. Ini kan udah di pinggir. Itu bisa kita lihat yang di pusat semburan teman-teman. Kita akan zoom. Nah, nanti saya akan tampilkan gambar ketika saya tadi berjalan ya ke tengah sana tadi. Jadi saya sekitar ada 100 sampai 60 sampai 100 meter ya dari pusat semburan. Jujur karena anginnya berembus ke arah sini, waduh lumayan hawanya panas, hawa loh ya, bukan suhunya. Kalau suhunya Sidoarjo sih ya sama, cuman sini kan lumpurnya langsung dari inti bumi, jadi lumayan beneran. Kamera fokus saya, motor autofokusnya, servonya dia sampai error. Jadi itu. Mungkin masih ingat Pak kronologinya tuh gimana Pak? Singkat. Kalau mungkin. kronologinya dulu secara singkatnya memang gini Mas. Kalau saya dengar pengeborannya itu kan Lapindo. Lapindo sebenarnya yang udah berhasil banyak loh Mas. Bukan hanya sini, di luar desa sini udah banyak yang berhasil. Cuma sementara yang gagal di sini. Kalau secara langsung kita juga nggak tahu di situ. Saya ingat tanggal 27 itu kelihatannya seperti ada bau gas LPG atau sapi tank itu loh Mas. Iya, iya. Itu bau begitu bau. Besoknya tanggal 28 itu keluar semburan kecil-kecil gini. Keluar kecil. Lama-lama tinggi. Tanggal 29 itu baru kelihatan gini. Tinggi. Lama-lama tinggi itu akhirnya kita nggak nyangka kalau di situ ada namanya pengeboran Lapindo. Saya sendiri mungkin teman-teman banyak nggak tahu kalau di situ ada pengeboran Lapindo. Tahunya di situ ya nggak, saya kira bikin ada pabrik karena di situ daerah area industri juga ada sekitar 25 pabrik. Di situ banyak pancang-pancang seperti pengeboran. Nggak tahu kalau di situ ada Lapindo. Saya sendiri nggak tahu. Boleh dikatakan ilegal atau enggak ya? Ya, Kurang tahu ya. Kurang tahu Kurang kalau tahu ya? seperti itu Mas. Karena di luar daerahnya Lapindo sendiri. Iya, kalau Lapindo sudah kan ada. Itu Lapindo itu. Ada Arik itu Lapindo. Sebelah sana teman-teman. Ya, terus sana ada Lapindo itu. Sudah namanya Banjar Panjatu dari Tanggulangin. Kalau sini daerah barat juga ada Lapindo juga. Itu yang pusat semburannya. Iya. Itu pasti pusat pengeborannya Iya. atau lubangnya tidak di pusat pengeboran, Pak? Kalau pusatnya kalau itu kadang-kadang ada 3 Mas. Sebelah timur itu tadi Mas. Yang sekolah sana itu ya, yang Bukan yang ini. Yang ada asapnya itu. Itu nggak ada asapnya. Ntar tas jatuh. Itu kadang-kadang ada 3 titik. Coba kalau sebelah timur itu titiknya. Tuh, titik semburannya itu. Itu kalau kelihatan amati kadang-kadang ada 3 titik, sebenarnya cuma 1 titik. Cuma dia kan ada agak melebar gini, makanya kelihatan ada keluar ada 3 titik. Sebenarnya cuma 1 titik. Karena dia melebar agak lebar, kelihatannya ada kadang-kadang ada 4, kadang-kadang ada 5, kadang-kadang 3. Asli cuma 1 ya aslinya. Cuma Ya? 1 pengeboran dulu. Tengah-tengah itu. Sempat mengeluarkan api nggak, Pak? Gini, itu kalau dikorek jelas nyala.
Karena dulu gini, setelah dikasih bola-bola beton, dulu banyak kecil-kecil di luar desa sini, di dalam rumah, keluar kecil. Oh, kayak dia bubble itu. memaksa keluar ya? Dikorek gini nyala. Itu walaupun hujan nggak bisa mati, itu berapa hari, mungkin sampai 1 minggu, itu mati-mati sendiri. Itu banyak dulu sekali. Bahkan sempat dipasang pipa untuk memasak di Dimanfaatkan rumah-rumah ya? sempat. Tapi ada orang yang istilahnya apes, dia terbakar, dia meledak gini. Sampai sekarang lukanya masih parah. Waduh. Habis berat juga nggak sembuh. Dulu banyak mas. Setelah dikasih bola-bola beton, kecil-kecil keluar di luar sini. Kadang-kadang di dalam got-got sini dulu banyak yang keluar kecil-kecil. Jadi niat hati dikasih bola beton tuh Ya biar maksudnya nyumpet, menutup, tapi tambah malah keluar kecil-kecil dulu. karena Banyak. memaksa Tapi keluar. sekarang Ya? udah nggak ada timbul lagi, Nggak ada timbul nggak lagi. ada udah sama sekali. Jadi sekarang hanya fokus untuk Iya, fokus yang di peninggian sana tanggul itu. aja ya? Iya. Ini kurang lebih berapa hektar Pak ya? Kalau teman-teman mengatakan 1.200 hektar 16 desa. 16 desa. Kita yang menginjak ini kecamatan Tanggulangin, Ulangin. itu kecamatan Porong. Kali sebelah timur tadi mas, yang kita pembuangan itu Jabon. Jadi Jabon. ada 3 kecamatan. Cuma ya kena sedikit-sedikit. Iya, iya. Bisa kita lihat, ini kita lagi di pinggir jalan teman-teman ya. Luas banget. Batas tol yang putus tadi. Itu potong. Oh ya, ini batas tol putus nih. Putus tol tadi. Terus ke sana, ya kurang lebih melintasi pusatnya mungkin kali ya. Kalau sama pusatnya sekitar 500 meter. Nah tadi kan kita sudah tanya nih penyebabnya, terus kronologinya tuh gimana dari 2006 sampai sekarang, hampir ya 2 bulan lagi 14 tahun nih. Nah ini dampak sosialnya Pak, ini gimana ke warga korban lumpur lapindo ini? Dampak sosial itu sangat banyak sekali, yang dulu hidupnya di sini sama tetangga-tetangga bisa rukun, bisa penganu. Karena sekarang terpecah-pecah, kadang-kadang kita mau ketemu, misalkan ada undangan, mau ada acara jatah susah, kita cari muter-muter mas, kadang-kadang nggak ketemu juga karena nggak tahu alamatnya. Jadi kita hidup di tempat lain juga, kadang-kadang kalau kita nggak punya tetangga lumpur lapindo, kita susah beradaptasi, kadang-kadang buat kita sempat nggak rasa juga. Ada rasa rindu nggak Pak sama tetangga dulu yang Iya wis itu, kayak saudara sendiri? iya. Iya. Ada Kadang-kadang ya rasa seperti rindu itu. ya? Ya, kebetulan tetangga-tangga saya itu ada beberapa orang dari lumpur lapindo, jadi saya cepat beradaptasi. Ada beberapa orang, jadi saya masuk ke situ sepertinya ya nggak terlalu nganu lah, karena tetangga-tangga satu banyak yang orang lumpur lapindo, walaupun dulu bukan satu desa, lain-lain desa. Sedikit hampir pertanyaan terakhir nih untuk masalah ganti rugi, karena ya sejauh mata memandang ya udah seperti ini, apakah sudah terganti rugi semuanya Pak? Kalau saya sendiri terus terang kan punya orang mertua mas, itu udah selesai kira-kira tahun 2014 setelah Presiden Jokowi dari presiden. Kalau nggak salah tahun 2014 saya sendiri, keluarga saya udah selesai. Dari sekian ribu mungkin ada beberapa persen yang belum selesai juga, mungkin ada mas teman-teman. Bentar, ini orang awam saya, orang awam Ya. ya. Pak. Ganti ruginya tuh bentuknya seperti apa sih Pak? Kalau ganti ruginya kan dulu berupa uang. Untuk sekedar sementara ngontrak? Kalau kontrak ya emang dikasih. Kalau dulu kan gini, ganti ruginya itu kan adalah pertama itu sebenarnya perjanjiannya cash and carry, perjanjian itu bayar lunas cash and carry. Tapi lama-lama kita itu dicicil mas. Cicilannya sempat beberapa tahun itu ya sempat cair, tapi beberapa tahun 5 tahun itu sempat macet, nggak ada pembayaran sama sekali. Jumlahnya sejumlah Kalau rumah, jumlah tanah. gini, harga tanah waktu itu 1 meter dihargai 1 juta. Karena bangunannya 1,5 juta per meter mas. Kalau sawah 120.000. mau lewat bisa? Tidak ada, Oh bisa. biarin temen itu. Temannya. Itu tidak ada kelas-kelasan sama. Cuma kalau tingkat 2, lantai 2 ya lain lagi. Kalau cuma misalkan rumah saya tembok ada yang gedeng sama, masalah harga sama aja, nggak ada kelas-kelasan, mau di pinggir jalan mau di tengah sama. Sama aja, harganya sama ya. Mau yang di pusat, dekat pusat sama aja. Itu ya ruginya sebenarnya kalau sekarang di pinggir jalan ini kan mesti harganya mahal. Mahal. Oh iya benar-benar Nah. karena dekat pinggir Ya itu jalan. mas, Jadi awalnya dulu dijanjikan cash. cash and carry 2 kali langsung lunas, 20, 80 langsung lunas, janjinya dulu. Sebesar apa yang ya luas Iya, tanah. sesuai dengan kita dapat mas. Betul betul. Tapi ternyata faktanya Ya faktanya di tengah jalan ya
emang seperti itu. Lain kali yang di luar peta Mas ya. Ini yang di dalam peta. Ini di dalam peta saya cerita. Lain lagi. Nah, kalau di luar peta ini kan lain, saya bilang cerita lain. 2 kali langsung lunas karena negara ada APBN. Oh iya. Di sini sebenarnya kan tanggungannya perusahaan. Karena perusahaan waktu itu alasnya nggak punya dana untuk bayar masyarakat sini, akhirnya diambil dari pemerintah dengan cara Lapindo dikasih dana talang pemerintah. Oh, nyantol. Paham. Berarti ya masih sedikit, ada yang belum selesai berarti ya Pak ya? Ada juga sebagian. Ada yang berarti masih Ya, dari 14 tahun seperti ini. tadi pondok itu tuh, kalau pondok tadi cerita kan nggak dijual. Oh, yang masjid tadi itu ya, pesyarahan tadi itu. Tahu lagi saya, itu kan ada emang nggak dijual. Nggak dijual. Mas tadi kan cerita yang di pondok tadi, Ya, nah, itu lain lagi emang nggak dijual. Cuma sebagian yang dijual, emang ada yang belum lunas. Nggak tahu faktanya, mungkin bermacam-macam apa ya? Mungkin karena sama keluarga belum clear apa ya, kan macam-macam alasannya. Berarti 14 tahun ini masih ada sebagian yang belum lunas. Ya kita doakan semoga cepat selesai ya. Ini terakhir Pak, harapannya, entah harapan ke pemerintah, entah harapan ke PT Lapindonya, harapannya nih gimana nih ya buat teman-teman semuanya di sini nih yang para korban. Sebenarnya biasanya harapan teman-teman ya dari pemerintah kita biasanya kan bilang pekerjaan. Nah ini kerjaan kita ya nyari itu, ngojek itu kadang-kadang ya dapat, kadang-kadang enggak, mesti apalagi kalau musim hujan itu kadang-kadang kita pernah nggak dapat gitu. Ya harapannya ada kasih pekerjaan apa-apa gitu Mas yang bisa untuk menghidupi keluarga kami. Oke, jadi teman-teman, ini barusan kita tanpa skrip ya, kita tanpa ada teks nih, bisa langsung mikir langsung, ngomong langsung. Nah, ya, jadi harapannya teman-teman, jadi harapannya kita semoga yang belum dapat ganti rugi, semoga cepat dapat ganti rugi. Dan di sini terus terang banyak warga yang dulunya ada pekerjaan, tapi bisa kita lihat ya, seperti kata Bapak tadi ya, pekerjaannya hilang. Ya semoga pemerintah mungkin ada solusi, entah dari Lapindonya atau dari pemerintahnya, semoga ada lahan pekerjaan untuk mereka-mereka yang dulu aslinya di sini. Sekian wawancara dari saya, terima kasih untuk Pak Puji sudah nganter saya penuh. Silakan kontak beliau ada di sini, hubungi langsung ya. Kenapa? Oke, nanti. Cuma mohon maaf, HP saya jadul karena udah tua, HP-nya asal-asalan. Di WA nggak bisa berarti Pak? Ya, Nelpon langsung bisa. berarti ya? Iya, Nelpon oke. SMS, oke. Jadi teman-teman, nomornya Pak Puji barusan diinformasi, itu nggak bisa di WA. Ya, Mas. Oh nanti saya ketik aja iya. manualnya. Jadi barusan saya diinformasikan sama Pak Puji, tidak bisa di WA nomornya. Jadi langsung aja kalian telepon atau SMS ya. Harga bisa kalian langsung nego-negoan sesuai dengan kebutuhan kalian, mau keliling full, setengah atau seperempat. Ini saya sebenarnya kalau full ini kelilingnya berapa Pak? Berapa lama Pak? 20 kilo ya, 15 kilo ya. Durasinya berapa lama kurang lebih? Saya pernah 45 menit bisa. Full. Ya, setengah jam pun kalau emang saya kepengen cepet bisa juga, setengah jam ya Mas ya. Setengah jam, iya. Cuma nggak berhenti. Terus 45 menit. Tadi Mas tadi mulai tengah jam berapa? Saya beda teman-teman. Ya, setengah 10 sampai sekarang karena emang ada acara Untuk ngambil untuk video memberi gambar-gambar. Itu lain lagi. Kalau asli keliling langsung ya sesuai sesuai request, dengan permintaan. mau cepet mau Mau pelan. cepat setengah jam 45 menit, paling sedikit setengah jam. Itu kalau, tapi sarannya kalau nggak hujan nggak becek. Oh, Ah. Oke, sudah paham ya berarti ya teman-temannya. Silahkan langsung kontak beliau. Saya langsung pamit aja dari sini. Habis ini saya langsung mau menuju ke Prigen untuk ngedronein lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Tolong viralkan agar nyampe ke pemerintah mungkin kali ya, atau nyampe ke Lapindo Berantas untuk ini, agar bisa ada solusi untuk ganti rugi yang belum terselesaikan, dan mungkin kali aja ada lapangan pekerjaan untuk warga sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.